Ini adalah contoh konkret daripada orang yang betul-betul terpapar dengan doktrin yang sangat ekstrim, di mana dia dengan tegas melakukan pembelaan terhadap Baklawi atas hasil penelitian Kiai Imad terkait soal pernasaban. Apalagi ini nasab yang mulia, nasabnya Nabi Muhammad. Jangan ngurusin kita, saudara. Kita bisa mengatakan kepada mereka, sehebat apapun kalian mengatakan itu semua, sehebat apapun gencangnya kalian mengatakan keilmihan kalian tentang nasab para habaib, bahwa nasab para habaib itu terputus, biar kata ente ngomong sampai urat leher ente putus, nggak bakalan kita dengerin. Betawi ini coy, nggak bakalan bisa dipisahkan sama habaib. Sebab habaib ya Betawi, Betawi ya habaib. Siapapun orang menghina habaib, yang pertama kali marah orang Betawi. Betul-betul. Orang Betawi nggak bisa diracunin begitu, saudara. Orang Betawi maboknya aja nih, tukang mabok dia, tukang berantem. Habib lewat cium tangan, saudara. Jadi kita jangan mau digituin sama orang-orang dia. Kenapa? Intinya mereka menyimpan rasa hasud dalam dirinya. Kenapa Habib kok mulia? Habib yang nggak bisa baca Quran, Habib yang tukang maksiat aja dihormatin, gue yang alim nggak dihormatin. Kenapa lebih mulia Habib daripada gue? Iri, dengki, hasud, saudara. Sehingga mereka mencari-cari. Ditambah lagi mereka ini mengatakan mereka keturunan Wali Songo. Ini orang-orang yang ngomong begini, orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo, yang dicap oleh Robito, mereka telah terputus dari Wali Songo. Ya, Wali Songo memang keturunan Nabi, tetapi mereka terputus daripada nasabnya Wali Songo. Mereka terputus daripada nasabnya Wali Songo, ngurus ke Robito, nggak diterima sama Robito. Karena apa? Nasab kalian terputus. Robito nggak mau ngurusin nasab yang terputus. Akhirnya apa? Mereka sakit hati, saudara. Mereka sakit hati sehingga mengatakan kalau gue dikatakan palsu, semua Habib palsu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Talupi Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan video yang saya sematkan di awal tadi, di mana seorang ustaz yang sepertinya ustaz ini dari Betawi, dari Jakarta ya, itu memberikan framingan yang saya kira ini sangat luar biasa, efek dari doktrin yang sangat ekstrim saya kira ya, dimana apa yang dilakukan oleh beberapa Suryat Wali Songo justru kemudian itu disalahkan, dianggap bahwa mereka melakukan itu karena pernah datang katanya ke Rabita untuk meminta sisilahnya, tetapi ternyata karena terputus maka ditolak oleh Rabita. Akhirnya kemudian kecewa dan mengungkapkan hal-hal yang mengarah pada pendegradasian terhadap habaib. Tetapi apapun itu, saya hanya mau mengatakan bahwa disinilah kehebatannya para oknum-oknum habaib mendoktrin pribumi, sampai-sampai memusuhi saudaranya sendiri, saudara sebangsa setanah airnya, hanya karena menghamba terhadap oknum-oknum habaib yang memang begitu kuat cengkraman doktrin di kepala para pribumi. Sehingga ada beberapa hal saya kira yang penting saya luruskan di sini ya, terkait soal doktrin ini, karena ini sangat berbahaya sekali. Saya mau
menguraikan secara teori bahwa sesungguhnya doktrin itu adalah serangkaian prinsip atau kepercayaan yang dipegang secara kaku oleh individu atau kelompok. Meskipun doktrin dapat memberikan kerangka kerja yang kokoh dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang, ada juga beberapa efek buruk yang dapat timbul dari penerapan doktrin yang ekstrim atau dogmatis. Di antaranya, orang akan mengalami kebutaan terhadap cara pandang. Nah, seperti yang dialami oleh Ustaz ini, begitu sangat keras doktrin yang dia terima sehingga menyebabkan kebutaan pandangan atau solusi alternatif yang mungkin lebih baik atau lebih rasional itu dia tidak terima. Karena apa? Karena terlanjur memegang doktrin untuk menolak segala sesuatu yang di luar daripada pendapat atau ide-ide yang sudah terlanjur masuk di dalam kepalanya dan bertolak belakang dengan doktrin mereka. Meskipun sesungguhnya ada bukti yang meyakinkan sebagaimana hasil penelitian Kiai Imad, tetap saja mereka percaya. Selain itu, saya kira doktrin-doktrin ekstrim seperti ini juga kerap kali menyebabkan intoleransi terhadap perbedaan. Nah, salah satunya adalah muncullah gerakan-gerakan persekusi yang dilakukan oleh mereka. Itu efek daripada doktrin karena tidak mau menerima perbedaan dan keragaman. Mereka ini cenderung mengecam orang-orang yang berbeda atau bahkan bisa memusuhi dan bahkan melakukan persekusi seperti yang dialami oleh Mbah Badawi, kemudian sebelumnya juga Gus Potperet. Dan saya kira itu hanya contoh-contoh kecil. Ada juga Pak Amansyah misalnya di Aceh yang pernah juga dipersekusi. Sehingga dengan sendirinya hal ini bisa menimbulkan konflik horizontal bila mana misalnya orang-orang yang dipersekusi atau orang-orang yang disangkali itu juga berpikiran panas. Nah, masalahnya adalah bahwa memang mereka sangat abai terhadap bukti dan fakta. Pokoknya orang-orang yang sudah terdoktrin itu cenderung mengabaikan dan menolak fakta atau bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka berpegang pada keyakinan mereka dengan ketat tanpa mempertimbangkan data-data empiris atau pemahaman yang lebih luas, sehingga ketidakterbukaan terhadap perkembangan ilmiah atau kemajuan sosial. Jadi itu juga, jadi hal-hal yang sifatnya ilmiah kalau orang sudah terdoktrin itu tidak mau diterima. Apa yang terjadi terhadap penelitian Kiai Imad yang dibantah terus oleh mereka habis-habisan dengan cara yang ngawur, asal bacot saja, itu efek dari doktrin yang memang mengabaikan bukti dan fakta. Saking ekstrimnya doktrin yang dia terima. Nah, oleh karena itu orang-orang seperti ini kecenderungannya pasti dia memiliki keterbatasan pemikiran dan juga pasti sangat tidak inovasi. Kenapa? Karena doktrin yang sifatnya dogmatis itu menghambat seseorang untuk berpikir kritis dan hampir tidak bisa beradaptasi orang-orang seperti ini ataupun berinovasi. Jadi dia cenderung kaku dan tidak mau menerima apapun kebenaran karena dia merasa bahwa yang dia tahu itu adalah merupakan kebenaran mutlak. Itulah yang tidak boleh diganggu di dalam kepalanya. Jadi dengan demikian bisa dipastikan bahwa hal seperti ini pasti akan menghambat kemajuan dari berbagai bidang kehidupan. Jadi bayangkan misalnya kalau ada sekitar 50% atau 30% lah orang-orang di bangsa ini yang terdoktrin seperti ini, maka memang negara akan semakin mundur. Dan itu tidak saja satu aspek, tapi semua aspek. Kenapa? Karena itu tadi, tidak mau lagi menggunakan kepalanya. Semua yang dia gunakan hanya berdasarkan jalan-jalan doktrin yang datang dari luar. Nah, pada akhirnya akan terjadi konflik dan ketegangan sosial. Itu pasti terjadi karena akan ada benturan. Ada potensi perpecahan, permusuhan, dan bahkan perang antar kelompok ataupun antar individu. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sangat susah untuk berkompromi, sehingga dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan perdamaian. Karena itu, kalau ini dibiarkan terus terjadi, maka sesungguhnya sama saja kalau kita mau melihat negara ini hancur. Karena akan terjadi konflik horizontal.
Di mana misalnya orang-orang yang sudah terlanjur terdoktrin ini pasti akan melihat yang lain yang tidak ikut dengan apa yang menjadi pahamnya sebagai musuh. Dan itu sudah terbukti berkali-kali mereka melakukan persekusi kan. Nah, sehingga penting untuk disadari semua bahwa sesungguhnya doktrin selain memiliki efek yang sangat buruk kalau itu berlebihan. Nah, sekalipun sebenarnya tidak semua doktrin itu memiliki efek buruk yang sama. Misalnya soal doktrin kebangsaan, soal doktrin Pancasila, kebinekaan itu bagus karena itu menyatukan kita semua. Tetapi doktrin-doktrin yang mengarah pada pengukuhan nasab, pengukuhan identitas yang berlebihan, maka itu sangat berpengaruh dan berpotensi berdampak buruk terhadap keberlangsungan bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.